Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 27. Melanjutkan cerita sebelumnya. Suara Fuchashu baru saja jatuh, dan raungan tajam bergema lagi dari pedang hitam jutaan kaki. Pergi dan mati, pergi dan balaskan 16 putraku. Segera, 99 gedung pencakar langit dari cahaya pedang yang mengelilingi pedang dewa hitam menjadi seperti substansi, merobek kehampaan, dengan aura yang menakutkan, menuju ke arah Tan Yun. Kekuatan yang dahsyat membuat Tan Yun hampir mati lemas. Kekuatan orang bijak kematian keluar dari tubuh Tan Yun. Setelah pedang pembunuh Hongmeng di tangan kanannya terbang ke tengah alisnya, dia menggunakan kekuatan magis terkuat dalam formasi Hongmeng Tu, cambuk jiwa. Perang. Raungan panjang terdengar dari mulut Tan Yun. Dia tidak mundur tetapi bergerak maju, membubung ke langit, tangan kanannya tiba-tiba terbuka. Titik cahaya hitam muncul di tangan kanannya, dan titik cahaya dengan cepat berubah menjadi garis tebal dan panjang. 2 juta kaki cambuk kematian. Ketika cambuk jiwa muncul, kekuatan 5 elemen mengerikan yang memadamkan jiwa menelan seluruh formasi pedang. Segera, pedang dewa hitam itu bergetar hebat di atas langit, membuat suara kesakitan yang tidak bisa ditanggung oleh Fuchashu. Jelas Fuchashu, jiwa leluhur Fuchashu yang mematikan, yang telah ditempa dengan pedang dewa, terluka parah. Pada saat ini, Tan Yun menemukan melalui akal ilahinya bahwa tubuh Fuchashu, yang diselimuti oleh tirai pelindung tubuh, mulai mengeluarkan darah. Tan Yun sangat terkejut. Dia tidak pernah menyangka bahwa jiwa mati Fuchashu akan begitu tak tertahankan. Namun, setelah memikirkannya, Tan Yun mengerti bahwa itu pasti kematian Fuchashu, jiwa leluhur Tao tertinggi yang meninggalkan tubuh. Dan setelah memasuki pedang ilahi, tanpa perlindungan tubuh, kematiannya jiwa leluhur Tao tertinggi tidak dapat menahan keberadaannya. Hancur. Manfaatkan penyakitmu untuk membunuhmu. Tan Yun yang seperti gunung, mencengkeram cambuk jiwa pemecah iblis seluas 2 juta meter persegi, menari dengan panik, dan menarik cahaya pedang yang ganas. Boom, 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 boom. Dalam sekejap, Tan Yun meledakkan 69 cahaya pencakar langit. Pada saat yang sama, Tan Yun dengan jelas menemukan bahwa cambuk telah meredup, dan lusinan celah muncul di cambuk itu, seolah-olah itu akan pecah kapan saja. Boom, boom, boom. Tan Yun terus mengayunkan cambuk jiwa, menggunakan langkah sucinya, dan buru-buru menghindari 30 gedung pencakar langit yang tersisa dari cahaya pedang langit, dengan kehampaan yang tiba-tiba runtuh, menarik pedang sihir hitam setinggi 1 juta kaki. Om. Apa yang Tan Yun tidak duga adalah pedang sihir hitam setinggi jutaan kaki yang menurutnya paling tidak kuat adalah yang terkuat. Satu-satunya nafas yang menyembur dari pedang hitam membuat kota hantu pemecah jiwa Tan Yun. Cambuk itu penuh dengan retakan. Sangat kuat, Tan Yun bahkan tidak memikirkannya, dan segera berbalik untuk melarikan diri dari pedang hitam itu. Karena ada di sini, selamatkan hidupmu. Mengikuti raungan Fuchashu, pedang dewa hitam 1 juta meter itu tiba-tiba menebas ke arah Tan Yun. Dari nafas pedang dewa, Tan Yun dapat menilai bahwa meskipun dia memiliki armor Hongmeng Tao, begitu dia dipotong, dia akan dihancurkan. Anak Tan Yun, kamu sudah mati kali ini, hahaha, ahahaha. Fuchashu tertawa, dan pedang hitam jutaan kaki muncul di ketinggian 100.000 kaki Tan Yun. Sudah mati, kurasa belum tentu. Tan Yun mencibir saat dia menggunakan sangkar luar angkasa pada saat kematiannya. Segera, seluruh ruang Hongmeng Void terdistorsi, dan kekuatan pengikat yang sangat kuat menelan seluruh formasi pedang. Pedang dewa hitam 1 juta kaki tiba-tiba mandek, dan Tan Yun telah mundur puluhan ribu sen di udara. Seberapa kuat sangkar luar angkasamu? Suara Fuchashu yang luar biasa datang dari pedang sihir hitam. Setelah dia mengendalikan pedang sihir untuk membebaskan diri, kecepatannya tiba-tiba melambat 3 kali lipat. Ledakan. Kekosongan Hongmeng tiba-tiba runtuh, dan Tan Yun yang seperti gunung membalik tangan kanannya, dan tombak berwarna-warni sepanjang 600.000 meter keluar dari udara tipis.
Memegang tombak berwarna-warni, dia dengan cepat memasukkan sangkar luar angkasa, menarik tombak tanpa pergi. Aku menghancurkannya di pedang hitam legam. Wow! Ketika pedang Dewa Hitam hendak dipukul, jiwa leluhur tertinggi Fuchashu yang mematikan melarikan diri dari pedang dewa, dan masuk ke tubuh yang ditutupi oleh tirai tipis tubuh dengan kecepatan tinggi. Kapan? Percikan api memercik dalam suara persimpangan emas dan besi. Tombak sihir berwarna-warni menghantam pedang sihir hitam sejuta kaki, dan pedang sihir itu terlempar ke udara saat berguling. Pada saat ini, kekuatan magis sangkar luar angkasa menghilang. Membunuh. Tan Yun bersiul panjang, dan 11 jenis kekuatan Tao yang agung mengalir keluar dari tubuh yang seperti gunung. Desir-desir. Hu. Tan Yun memegang tombak berwarna-warni, bergerak sangat cepat melalui kehampaan, menari lintasan misterius, dan segera, kehampaan Hongmeng diselimuti oleh tirai cahaya berwarna-warni yang indah itu. Teknik tombak abadi 36 gaya tombak. Dalam sekejap, kecepatan Tan Yun melonjak dari kehampaan dengan tombak warna-warni di tangannya, seolah-olah 36 Tan Yun membunuh Fuchashu. Menusuk. Celah seperti jurang di ruang muncul di Hongmeng Void, tetapi 36 Tan Yun tumpang tindih dengan sangat cepat. Dan setiap kali mereka tumpang tindih, Fuchashu, yang berdarah dari 7 lubang di tirai cahaya pelindung, merasakan aura Tan Yun kuat. Ketika 36 bayangan Tan Yun tumpang tindih dengan sangat cepat, hanya nafas yang keluar dari tubuh Tan Yun yang menyebabkan tirai pelindung tubuh Fuchashu bergetar hebat, seolah-olah itu akan meledak kapan saja. Sepertinya sudah waktunya untuk mati-matian. Mata berlumpur Fuchashu mengungkapkan sentuhan tekad, dan diam-diam berkata, "Anak-anak, lihatlah roh surga. Bahkan jika kamu membayar harga kehancuran fisik untuk ayahmu hari ini, kamu harus membalaskan dendammu." Pada saat ini, Fuchashu memutuskan untuk menggunakan pembunuhnya sendiri, yang juga merupakan kekuatan magis terkuat dalam seni ilahi Dongsu, pedang pengorbanan tubuh, pedang jiwa adalah satu. Kekuatan supernatural ini untuk menghancurkan tubuh sepenuhnya dengan imbalan kekuatan 3 kali lipat, seolah-olah itu adalah kekuatan supernatural yang membunuh 1000 musuh dan menghancurkan 800. Bahkan jika dia membunuh Tan Yun, dia akan dihancurkan secara fisik. Hanya ketika jiwa leluhur tertinggi yang mematikan bereinkarnasi dan terlahir kembali, atau merampas tubuh orang lain, barulah dia dapat terlahir kembali. Tapi untuk orang kuat seperti Fuchashu, dia lebih memilih bereinkarnasi daripada mengambil tubuh orang lain. Karena tubuh yang diambil berbeda dengan latihan Anda sendiri, otot dan pembuluh darah yang direformasi tubuh Anda, organ dalam, dan itu akan membuat kultivasi Anda sendiri anjlok. Tentu saja, kecuali Anda dapat menemukan tubuh yang rusak, kecuali tubuh yang sangat cocok. Apa? Suara yang sangat tragis memasuki telinga Tan Yun. Tan Yun mengerutkan kening dan mengikuti prestise, tetapi melihat tubuh Fuchashu terbakar di tirai cahaya gelap. Dan jiwa leluhur Tao tertinggi kematian Fuchashu dipisahkan dari tubuh dan digantung di atas tubuh. Menyusul bakar diri Fuchashu, aliran energi agung menembus ke dalam jiwa kematian Fuchashu hingga leluhur tertinggi. Dalam sekejap mata, tubuh fisik Fuchashu menghilang, tetapi berubah menjadi kabut darah tebal, dan kematiannya, jiwa leluhur Tao tertinggi, hampir menjadi intinya. Anak Tan Yun, kamu memaksa ketua sekte ini untuk mengorbankan pedang secara fisik, ketua sekte ini harus memintamu untuk mati. Setelah raungan, jiwa leluhur Tao tertinggi Fuchashu bergegas keluar dari tirai cahaya pelindung dengan kabut darah tebal, dan segera, kilat dan kabut darah menembus ke dalam pedang Dewa Hitam setinggi jutaan kaki. Saat daging Fuchashu mengorbankan pedangnya, tiba-tiba, badai energi yang membuat Tan Yun merasa ketakutan, keluar dari pedang dewa, menelan seluruh formasi pedang, membuat susunan besar penuh retakan. Kamu sisa-sisa dewa kuno yang abadi, matilah. Mengikuti raungan Fuchashu, pedang Dewa Hitam sejuta meter, dengan cepat hingga ekstrim, menebas ke arah Tan Yun. Pada saat yang sama, pedang pembunuh mengunci Tan Yun. Kekuatan Hongmeng melonjak gila-gilaan dari dalam Tan Yun, dan dia dengan tegas berkata, "Perang." Tan Yun yang memegang tombak dewa warna-warni menghilang dalam sekejap. Kemudian, dia yang menggunakan tombak gaya 36 untuk membunuhnya dengan cepat berubah menjadi 36 Tan Yun dari kehampaan. 36 Tan Yun menggenggam tombak magis berwarna-warni, dengan cahaya tombak berwarna-warni yang menakutkan dan indah, dan mendekati pedang magis hitam setinggi jutaan kaki satu demi satu.
Setelah Tan Yun merapal 36 style, dia akan memadatkan 35 lawan nyata dalam waktu yang sangat singkat. Demikian pula, di antara 36 Tan Yun, selama satu orang terluka, 35 lainnya juga akan terluka. Dengan kata lain, dalam waktu singkat, seperti 36 Tan Yun, berjuang bersama mengejar Fuchasu. Ledakan. Ledakan. Ketika dikatakan terlambat, maka cepatlah. Tan Yun pertama, setinggi 480.000 meter, memegang tombak berwarna-warni, dan ketika dia menarik 1.000.000 meter pedang sihir hitam dengan seluruh kekuatannya, cahaya tombak yang keluar dari tombak berwarna-warni itu langsung musnah. Dia menarik pedang hitam itu dengan berat. Langit tiba-tiba runtuh, dan badai energi yang mengerikan menelan Hong Meng Void. Kemudian, susunan besar pedang ilahi agung, yang tidak mampu menahan badai energi yang mengerikan, runtuh dari kehampaan. Wow! Pada saat ini, Tan Yun pertama, merasakan napas kematian yang keras, dari pedang ajaib di sepanjang tombak berwarna-warni, mengalir ke seluruh lengan kanan. Segera, daging dan darah di lengan kanan tebal Tan Yun pertama benar-benar terkejut. Pada saat yang sama, daging dan darah di lengan kanan dari 35 Tan Yun yang tersisa juga jatuh. Pada saat ini, jeritan jiwa leluhur Dao tertinggi Fuchasu datang dari pedang ilahi, dan jelas bahwa itu juga trauma. Pada saat berikutnya, jeritan jiwa leluhur Fuchasu dalam pedang Dewa Hitam 1.000.000 meter tidak ada habisnya, tetapi 35 Tan Yun yang tersisa menggunakan taktik tombak gaya 35 yang berbeda satu demi satu. Pada pedang hitam legam, pedang Dewa Hitam legam terbang, membawa awan debu, dan bergegas ke pegunungan di bawah. Terlihat jelas bahwa retakan tipis yang padat dan bekas darah tumpah dari pedang. 36 Tan Yun yang terluka dalam kehampaan dengan cepat tumpang tindih dan berubah menjadi Tan Yun. Ledakan. Ketika gunung runtuh dan tanah hancur, pedang Dewa Hitam setinggi 1.000.000 meter naik ke langit sambil menahan darah, dan menuju ke gerbang Dewa Ruang dan Waktu yang mengarah ke Sekte Dongsu. Ingin melarikan diri, Tan Yun tidak bisa menyeka darah dari sudut mulutnya, kekuatan dengungan di tubuhnya mengalir ke tombak berwarna-warni, dan tiba-tiba, cahaya di tombak berwarna-warni menjadi terang. Serahkan pada Lao Su. Tan Yun tiba-tiba melemparkan tombak sihir berwarna-warni, yang panjangnya 600.000 kaki, menembus kehampaan, dan ujung tombak dengan cepat menembus gagang pedang sihir hitam. Bang! Wow! Apa? Dalam jeritan kelelahan Fuchasu, pedang Dewa Hitam 1.000.000 meter itu pecah berkeping-keping dari kehampaan. Detik berikutnya, Fuchasu yang sangat halus meninggal karena jiwa leluhur Dao tertinggi, melarikan diri keluar Dewa Ruang dan Waktu, membuka Dewa Ruang dan Waktu. Pada saat jiwa leluhur Fuchasu melarikan diri ke gerbang Ruang dan Waktu, Tan Yun, yang melakukan langkah suci Hong Meng, mengikuti. Pada saat ini, puluhan ribu pejabat tinggi dan miliaran murid berkumpul di Sekte Dongsu, di bawah gerbang Dewa Ruang dan Waktu. Jiwa leluhur Tao tertinggi Fuchasu menyelam ke bawah dan masuk ke tubuh seorang murid laki-laki dari gerbang dalam dengan cepat. Ketika hendak merebut rumahnya, Tan Yun bergegas masuk dan tiba-tiba melepaskan kesadaran spiritualnya, menutupi semua orang. Pada saat berikutnya, Tan Yun dengan tajam menemukan melalui kesadaran ilahinya bahwa, kecuali satu murid, yang memiliki pandangan kusam di matanya, semua orang memandangnya dengan kengerian yang dalam. Tan Yun mengetahui bahwa orang ini adalah Fuchasu setelah dia merebut tubuh tersebut. Alasan mengapa matanya berkedip lamban adalah karena Fuchasu berhasil merebut tubuh dan muridnya kehilangan kesadaran. Tapi kemudian murid itu menjadi sama takutnya dengan orang lain, itu adalah ketakutan yang berhasil Fuchasu pura-pura ketakutan, atau dia sendiri yang menghadapi ketakutan Tan Yun. Tan Yun melepaskan indera spiritualnya dan mengunci Fuchasu yang telah berhasil merebut tubuh tersebut. Ketika dia hendak berbicara, seberkas cahaya putih diambil dari luar Dewa Ruang dan Waktu, dan itu berubah menjadi kotak berkeringat di bahu kanan Tan Yun yang besar. Zixi, apakah Sun Wuliang terbunuh? Tanya Tan Yun. Membunuh. Fang Zixi berbisik, di mana Fuchasu? Itu di antara mereka. Tan Yun berkata, matanya tertuju pada Fuchasu, dan berkata dengan bercanda, kenapa? Kamu benar-benar mengira kamu telah mengambil tubuh itu, aku tidak dapat menemukanmu. Kamu, bagaimana kamu menemukanku? Mata Fuchasu menunjukkan warna yang luar biasa. Pada saat berikutnya, Fuchasu berteriak dengan suara serak, dengarkan perintah tuan ini, cepat buat kekacauan, dan tutupi tuan ini.
Mengikuti perintah Fu Chashu, segera, ketika pejabat tinggi dan murid naik seperti awan yang mengepul, Fu Chashu jatuh ke tanah dan terbang dengan putus asa. Zixi, kamu memblokir gerbang ruang dan waktu dan jangan biarkan siapapun pergi. Setelah Tan Yun meninggalkan kalimat, tubuhnya yang seperti gunung tiba-tiba menyusut, berubah menjadi ketinggian normal, dan langsung menukik ke udara. Setelah tubuh 10 murid, mereka masuk ke tanah. Waktu berlalu 1 menit dan 1 detik, dan setelah beberapa saat, dia melarikan diri ke Fu Chashu jauh di bawah tanah. Setelah menemukan bahwa Tan Yun tidak mengejarnya, dia berhenti terengah-engah dan menggertakkan giginya dan berkata, Tan Yun, selama penguasa ini abadi hari ini, kamu akan dipotong melalui 1000 pedang di masa depan. Suara Fu Chashu tidak turun, dan tiba-tiba, suara bercanda terdengar setelah dirinya sendiri, sayang sekali kamu tidak punya masa depan. Tan Yun. Begitu Fu Chashu berbicara, Tan Yun mencengkram leher Fu Chashu dari belakang Fu Chashu. Apa yang dia katakan selanjutnya membuat tulang Fu Chashu ngeri. Fu Chashu, jika aku jadi kamu sekarang, aku tidak akan dibawa pulang. Karena tubuh dihancurkan, hanya jiwa leluhur Tao tertinggi yang tersisa, dan kamu hampir tidak bisa merasakan sakitnya sebelum dimusnahkan. Tapi sekarang berbeda, tapi kamu berhasil memenangkan tubuh. Lalu, menghadapi siksaanmu, itu pasti akan membuatmu tak terlupakan sampai mati. Ledakan. Saat berikutnya, di dalam debu, Tan Yun mencengkram Fu Chashu dan bergegas keluar dari tanah, melayang di langit. Fu Chashu, yang baru saja berhasil merebut rumah, kini telah jatuh ke tingkat pertama ranah Tao, dan lemah seperti semut di depan Tan Yun. Tan Yun menggunakan mata Dewa Hongmeng untuk mengendalikan Fu Chashu, tanpa ragu, tunggu saja di sini, kamu tidak bisa mengerti dimanapun, kan? Memahami. Fu Chashu tampak kusam. Setelah itu, Tan Yun melepaskan Fu Chashu dan menutup gerbang ruang dan waktu, dan dengan keterampilan formasi tingkat lanjut, dia mengubah pola pada gerbang ruang dan waktu, sehingga tidak seorang pun kecuali dirinya sendiri yang dapat membuka gerbang ruang dan waktu. Jelas, Tan Yun akan menutup pintu dan membunuh anjing itu. Zixi, Sekte Dongzu jangan simpan, bunuh. Tan Yun mengorbankan pedang pembunuh Hongmeng, dan ketika suara acuh tak acuh terdengar, dia memimpin dalam membantai pedang dewa. Fang Zixi mengikuti. Keesokan harinya, saat senja, matahari terbenam adalah darah. Pembunuhan itu berlangsung selama sehari semalam sebelum berhenti. Darah mengalir di Sekte Dongzu. Kecuali Fu Chashu, yang terlihat kusam, tidak ada orang lain yang selamat.